Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat, Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat, DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Di depan tadi sudah tampak panji-panji Kesultanan Kota Waringin. Ini mikrofon Bang Beni. Bang Beni, mikrofon Bang Beni. Sebuah silat Sambar 12 Kota Waringin. Sambar 12 adalah sebuah perguruan bela diri pencak silat asli Kota Waringin yang di dalamnya mengajarkan teknik silat sendeng 12 secara utuh dan penuh, dan berada di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia Kesultanan Kota Waringin di Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada masa itu pencak silat ini merupakan salah satu simbol Kesultanan Kota Waringin. Silat ini memiliki gerakan yang cukup lugas, cepat, akurat, sehingga silat ini hanya dimiliki oleh sedikit orang, termasuk oleh para penggawa Kesultanan Kota Waringin di masa itu. Hingga saat ini, teknik silat ini masih terus dilestarikan oleh para juriat Kesultanan Kota Waringin di bawah naungan Kiai Hujan pada khususnya dan masyarakat Kota Waringin Barat pada umumnya. Sebagai bentuk partisipasi kami dalam memperingati hari ulang tahun Kota Waringin Barat yang ke-60 dan tidak mengurangi rasa hormat kami persembahkan atraksi bela diri ini dengan tangan kosong untuk pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Selamat menyaksikan. Iya, terima kasih kepada juriat Kesultanan. Terima kasih Bang. Oke, ya cukup atraksinya. Baik, terima kasih. Satu lagi, ya serangan yang dilakukan oleh Panglima Pengawal dari juriat Kesultanan ini melambangkan teknik silat yang masih dilestarikan. Kita berikan tepuk tangan untuk budaya Kesultanan yang masih. Pada buku ke-13 tertulis Kota Waringin pada abad ke-13 tahun 1365. Lahirnya Kesultanan Kota Waringin menjadi sebuah pemerintahan kesultanan pada pertengahan abad ke-16, tepatnya tahun 1673 di Kota Waringin Lama. Pangeran Ratu Muhammad Imanuddin yang bergelar Datu Buta Batu, Sultan Kota Waringin ke-9, memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Waringin Lama, Kesultanan Kota Waringin, ke Pangkalanbun atau yang lebih kita kenal dengan nama saat ini Pangkalanbun di Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada tanggal 9 Jumadil Awal 1221 Hijriah bertepatan tanggal 24 Juni 1806. Pangeran Ratu Kusuma Anum Alamsah, Sultan Kota Waringin ke-14 pada tahun 1949 di Pendopo Agung Kesultanan Yogyakarta bertemu dengan Presiden Soekarno, menyatakan tekad mendukung kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan sistem pemerintahan Kesultanan Kota Waringin bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Pangeran Ratu Anum Kusuma Alamsah Sultan ke-14 menyatakan sikap bergabung kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1950, secara resmi daerah Kota Waringin berada di bawah Kesatuan Negara Republik Indonesia sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 140 tahun 1950 tentang penggabungan daerah Kota Waringin kepada Republik Indonesia. Pada tahun 1953, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 53 tentang pembentukan resmi daerah otonom Kabupaten Daerah Istimewa Tingkat 2
dan kota besar di Provinsi Kalimantan yang bekas wilayah Kesultanan Kota Waringin ditetapkan menjadi daerah swapraja istimewa Kota Waringin. Pada tahun 1959, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 59 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 53 dan perpanjangan pembentukan daerah tingkat 2 Kalimantan, sebagai Undang-Undang Kabupaten Kota Waringin dibagi menjadi dua, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat dengan ibu kotanya Pangkalan Bun dan Kabupaten Kota Waringin Timur dengan ibu kotanya Sampit. Pada buku ke-13 tertulis Kota Waringin pada abad ke-13 tahun 1365. Lahirnya Kesultanan Kota Waringin menjadi sebuah pemerintahan kesultanan pada pertengahan abad ke-16, tepatnya tahun 1673 di Kota Waringin Lama. Pangeran Ratu Muhammad Imanuddin yang bergelar Datu Buta Batu, Sultan Kota Waringin ke-9, memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Waringin Lama, Kesultanan Kota Waringin, ke Pangkalan Bun, atau yang lebih kita kenal dengan nama saat ini Pangkalan Bun di Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada tanggal 9 Jumadil Awal 1221 Hijriah
bertepatan tanggal 24 Juli 1806. Pangeran Ratu Kusuma Anum Alamsyah Sultan Kota Waringin ke-14 pada tahun 1949 di Pendopo Agung Kesultanan Yogyakarta bertemu dengan Presiden Soekarno menyatakan tekad mendukung kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan sistem pemerintahan Kesultanan Kota Waringin bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Pangeran Ratu Anum Kusuma Alamsyah Sultan ke-14 menyatakan sikap bergabung kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1950, secara resmi daerah Kota Waringin berada di bawah Kesatuan Negara Republik Indonesia sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 140 tahun 1950 tentang penggabungan daerah Kota Waringin kepada Republik Indonesia. Pada tahun 1953, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 53 tentang pembentukan resmi daerah otonom, kabupaten, daerah istimewa tingkat 2 dan kota besar di Provinsi Kalimantan yang bekas wilayah Kesultanan Kota Waringin ditetapkan menjadi daerah swapraja istimewa Kota Waringin. Pada tahun 1959, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 59 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 53 dan perpanjangan pembentukan daerah tingkat 2 Kalimantan sebagai Undang-Undang Kabupaten Kota Waringin dibagi menjadi dua, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat dengan ibu kotanya Pangkalan Bun dan Kabupaten Kota Waringin Timur dengan ibu kotanya Sampit. Di hadapan kita, inilah foto Sultan Kota Waringin ke-14, Pangeran Ratu Alamsyah bersama Insinyur Soekarno. Surat pernyataan sikap bergabung dengan pemerintahan Negara Republik Indonesia di Pendopo Agung Yogyakarta Hadiningrat pada tahun 1949. Melintas juga di hadapan kita yang mulia Pangeran Muazzirin dari Kesultanan Kota Waringin, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Amang, Ayahanda Amang. Kemudian melintas lagi foto yang mulia Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, dan beliau merupakan Sultan Kota Waringin ke-15.